Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Damayanti dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Anak yang di sini berumur 8 tahun dan indikasi untuk melakukan tindakan ini adalah untuk mengetahui keadaan-keadaan dari anak, apakah ada keadaan abnormal atau tidak. Lalu sebelum itu kita lakukan dulu tahap preinteraksi. Kita menyiapkan alat dan juga menyiapkan keadaan pasiennya, apakah sudah siap atau belum. Lalu komunikasikan pada keluarganya dan kita siapkan alatnya. Siapkan alat-alat sebelum melakukan pemeriksaan pada anak. Di sini ada bak instrumen berisi tisu dan tong spetal. Kemudian ini palu refleks untuk mengecek refleks patella. Lalu ada minyak kayu putih. Lalu ada pen light. Lalu ada meteran untuk mengukur lingkar lengan atas. Lalu ada stetoskop. Lalu di sini ada sphygmomanometer untuk mengukur tensi, hand sanitizer untuk cuci tangan, lalu ada bengkok, ada ini termometer, larutan garam dan gula. Kita lakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand scrub, hand sanitizer, ataupun air mengalir dan sabun. Kita ucapkan basmalah sebelum melakukan tindakan, bismillahirrahmanirrahim, dan gunakan alat pelindung diri, masker. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Dek. Ada namanya siapa? Rizaki. Nah, Dek, Teteh perawat Nabila di sini yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang ya, Dek. Nah, sekarang Anda mau diperiksa dulu pemeriksaan fisik. Mau? Oke, kita periksa dulu ya. Pertama, kita periksa dulu suhunya. Coba suhunya masuk ke baju ya. Dijepit ke ketiak. Nah, jepit. Nah, sambil itu kita cek tensinya ya. Tensinya berapa ya kira-kira? Coba tangannya menunjukkan. Kita ukur nadinya selama 1 menit. Dikaji suara nadi, ritmenya, dan juga frekuensi nadi tersebut. Nah, setelah 1 menit kita cek termometernya. Normal ya, nggak demam kan? Nah, selain nadi, kita juga tadi sambil menghitung nafasnya selama 1 menit juga. Selama 1 menit. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan di area kepala. Coba madep ke sini sedikit. Kita cek rambutnya. Rambutnya bersih ya. Kapan terakhir mas? Lupa. Nah, terus cek telinga, keadaannya, diinspeksi. Lalu dipalpasi juga apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, terus kita cek matanya putih,
sekali, bersih, tidak merah. Lalu ditekan sedikit untuk mengecek tekanan bola matanya. Nah, terus coba kita cek dengan pen white. Satu lagi. Nah, sekarang tes lapang pandang. Caranya gini. Nah, yuk coba lihat ke sini. Tapi nanti pas ini gerak kelihatan kan ini? Tapi lihatnya ke sini terus. Masih kelihatan? Masih kelihatan? Masih? Enggak di sini. Nah, terus ke sini. Masih kelihatan? Kelihatan? Nah, itu untuk mengkaji lapang pandang. Nah, terus itu di sana foto siapa? Kelihatan nggak? Ini siapa? Ya, betul ya, untuk mengkaji penglihatannya. Nah, setelah itu kita cek area hidung. Di hidung kita palpasi dari batang hidungnya apakah ada pembengkakan atau tidak. Terus cek menggunakan pen light, coba lubang hidungnya. Diinspeksi. Nah, sekarang kita lihat area mulut. Bibirnya tidak pucat, terus coba giginya ada yang bolong nggak? Yang disembunyiin. Nah, kita lihat keutuhan giginya. Terus cek juga menggunakan tangan. Lihat ke dalam dan menggunakan tong spatula. Di sini ada tong spatulanya di dalam bak instrumen. Menggunakan tong spatula kita masukkan ke lidahnya. Coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, tadi di bagian hidung juga kita periksa pasase udara. Coba ya kita lihat apakah ada pergerakan udaranya dengan menggunakan tisu. Coba ini bawa apa? Minyak kayu putih. Kaca. Tadi kita menggunakan minyak kayu putih untuk mengecek fungsi penciuman baunya. Terus kita kaji di area leher dengan palpasi kelenjar. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Dilihat juga permukaan kulitnya apakah ada lesi pembengkakan atau tidak. Warnanya. Dan selanjutnya nanti kita lanjut ke pemeriksaan area ekstremitas. Nah, sekarang kita periksa bagian tangan sama kaki ya. Tangan sama kaki dulu, coba lihat. Untuk jarinya lengkap ya, kelengkapan jarinya. Yang ini juga. Terus untuk kukunya bersih. Kita kaji juga inspeksi apakah ada pembengkakan, warnanya dilihat. Terus apakah ada lesi atau tidak. Terus sekarang ukur lingkar lengan atas, coba ya. Diukur di tengah-tengah menggunakan midline. Apa ya? Diameternya 17 cm. Nah, setelah itu kita kaji juga otot bicep dan tricepsnya. Coba gini, lurusin, gitu lagi. Nah, ini lagi, coba lurusin. Ya. Setelah mengkaji otot bicep dan tricep, terus kita coba periksa kukunya apakah ada clubbing finger atau tidak. Coba gini, jempolnya ini ditempel gini. Terus dari kulitnya juga seperti biasa dikaji. Jadi untuk ekstremitas ini lebih berfokus pada inspeksi dan palpasi. Kemudian kakinya juga, coba naik kakinya. Kakinya kelengkapan jari kakinya juga lengkap, tidak ada lesi, tidak ada pembengkakan, edema, tumbuh kulitnya bagus. Terus kita cek CRP-nya juga.
pemeriksaan di area dada. Pertama, kita inspeksi dulu, boleh dibuka. Kita lihat bentuk dadanya, terus apakah ada pembengkakan. Lalu setelah diinspeksi, kita lakukan palpasi. Nah, palpasi itu, coba ya bentar. Kita dengarkan suara dada dan apakah suaranya downless atau resonan. Tadi perkusi dan ini palpasi, kita tekan apakah ada edema. Nah, lalu setelah itu kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita dengar suara jantungnya, ya. Lalu kita dengarkan suara batas jantung. Setelah diauskultasi area dada, lanjut ke area perut. Coba ke perut. Di perut ini kita inspeksi juga sama melihat apakah ada lesi, juga apakah ada bagaimana bentuknya. Sebaiknya kalau area perut ini seharusnya auskultasi dulu, karena bisa merubah suara bising usus. Jadi kita auskultasi dulu, dengarkan di seluruh region perut. Lalu dengarkan bising perut, bising usus. Bising usus normalnya 12 kali. Jadi pada pemeriksaan perut itu lakukan auskultasinya dulu, baru lakukan perkusi. Lalu palpasi. Dan sudah cukup. Selanjutnya nanti kita lakukan pemeriksaan di area punggung. Kemudian selanjutnya pemeriksaan di area punggung dan bokong. Coba ya dibuka, boleh? Nah, di punggung ini sama kita lakukan inspeksi apakah ada pembengkakan, edema. Nah, terus kita lakukan, kita lihat postur punggungnya. Ini postur punggungnya tegak ya, tidak lordosis, kifosis ataupun skoliosis. Lalu setelah itu kita kaji suara paru, vokal prenitus. Dari sini, dari punggung kita rasakan. Lalu bisa menggunakan stetoskop juga untuk mendengar suara paru. Pembengkakan dan juga lesi.